iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan satuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Wa iqamus sholati lan jenengake salat. Wa ita'uz zakati lan awal zakat. Wa shaumu ramadhana lan poso bulan Ramadan. Wa hijjul baiti lan munggah haji maring Baitullah. Man sapane wong istata'a kang kuwasa sapa man ilaihi maring Baitullah apane sabilan dalane. Kitab Safinatun Najah pasal yang pertama, pasal yang nomor 1 iki nerangake rukun Islam. Jadi rukun Islam ini apa sih? Ya. Rukun Islam ini kat awit cilik wis diajarne. Ya. Sekolah TK enggak? Sekolah TK mboten? Mboten. Zaman ini sekolah TK ya kan ya. Kan mulai cilik jenenge rukun Islam iku wis diajari dene rukun Islam iki enek ana 5. Yang pertama ialah syahadatu membaca syahadat. Syahadat di dalam Islam itu ada 2. Makanya dinamakan syahadatain. Syahadatain ini apa baik? Syahadatain syahadat dibagi loro. Nomor 1 syahadat tauhid. Nomor 1 syahadat tauhid, sing nomor loro syahadat rasul. Kenapa syahadat ini dinomorsatukan di dalam rukun Islam? Karena untuk mencapai rukun-rukun yang lain, itu yang pertama membaca syahadat. Wong lakoni salatnya ora syahadat sah enggak? Enggak, karena duduk Islam. Wong Kristen coba kon nglakoni salat. Yang enggak sah salatnya tidak sah karena orang Kristen belum membaca syahadat. Syahadat pertama syahadat tauhid bunyinya ialah la ilaha illallah. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Dari mulai asalnya la ilaha illallah semenjak Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendeklarasikan bahwa dia sebagai Rasul. Ini kalimat yang ditegakkan ialah kalimat la ilaha illallah. Maka ini tahlilan wis diresapi. Enggak sembarangan awake dhewe tahlilan tiap malam Jumat apa maning tahlilan sing muni wong mati biasa kok pitung dinanan. La ilaha illallah nyampe ki 100 turu. Ya. Tangi-tangi wis iki. Padahal sing penting ki ngono kuwi ya. Ganyangan rasa. Lah, yang penting tuh di situ. Waktu la ilaha illallah teman sih ini la ilaha illallah la ilallah. Bareng wis maca amin tangi. Nah, ini sing kebiasaan tahlil itu bagus tapi kebiasaannya seperti itu yang salah. Bareng wis apa jenenge wis doa berkata pemene berkata wis muter wah semangat ya dengan nilai ya. Nah, perlu ini dibenarkan ya. Karena apa? Kalimat la ilaha illallah inilah kunci entar kita masuk di surga. Enggak apa-apa kita untuk sekarang ngomongin surga dan neraka enggak apa-apa ya. Karena tingkatan kita masih segini. Tapi kalau sudah tingkatan ke atas lagi, surga neraka itu udah enggak ada. Ya, enggak penting. Ya, tapi untuk sekarang, untuk memacu kita biar ibadahnya lebih rajin lagi, ya kita bayangkan surga neraka aja. Surga enaknya kayak apa? Yang milih bidadari, biro baik, boleh ya. So. Nah, kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang paling sakral. Karena apa? Untuk menegakkan kalimat ini Rasulullah SAW beberapa puluh tahun berperang hanya untuk satu kata ini. Nggak ada zamannya Rasulullah itu ngomong sholat dikit nggak ada. Pasti yang paling ditegakkan kalimat ini. Makanya Rasulullah SAW itu bersabda, ya,
Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, iki ceritane iku pada waktu pun Kanjeng Nabi ku ilang. Kanjeng Nabi ku pernah ilang ya. Nah, jenenge abdine yang namanya pembantunya Abdillah, yang namanya Abu Hurairah ya. Yang di situ meriwayatkan banyak hadis karena dia orang yang dekat Rasulullah. Ya, dinamakan Abu Hurairah karena dia Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Ya, bapak kucing karena senengannya. Nah, ini suatu saat Rasulullah SAW itu hilang. Ya. Tuannya hilang, otomatis namanya Abu Hurairah ini pasti bingung. Ya. Dicari terus Rasulullah itu di mana. Ternyata apa? Di sekitaran kebun kurma itu ada pagernya, terus di sampingnya itu ada selokan. Ya. Rasulullah itu ngumpet di bawah. Ya, ngumpet di bawah. Pada waktu itu Abu Hurairah yang bisa masuk hanya Abu Hurairah karena orangnya kecil. Ya, di luarnya banyak, ada Umar bin Khattab, ada ini semuanya sahabat ada. Ya. Pada waktu itu Abu Hurairah masuk. Nah, di dalamnya Abu Hurairah diceritain Rasulullah dan Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah," ya. Sapa wonge maca utawa ning atine masih ana kalimat la ilaha illallah maka dakhalal jannah. Abu Hurairah bingung. Nah, ini untuk membuktikan bahwa ini omongannya Rasulullah gimana? Digawani ning Rasulullah dibawain sandalnya. Ya. Sandalnya suruh bawa bahwa ini menjadi bukti bahwa Rasulullah bersabda seperti itu. Benar. Abu Hurairah keluar dengan membawa sandal. Ya, sandalnya Rasulullah SAW sampai luar. Ya, qala Rasulullah man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Umar sama Umar bin Khattab dipukul. Jebret. Walaupun ini sabdanya Rasulullah, tapi namanya Umar, seorang Umar, orangnya kasar, tidak terima. Kamu ngomong sembarangan enak banget, cuman mengucapkan atau di dalam hatinya la ilaha illallah sudah masuk surga, tidak sholat, tidak puasa, tidak ini. Nah, ini nggak terima. Ya, namanya Umar bin Khattab itu nggak terima. Jadi walaupun mungkin omongan dari orang-orang yang lebih tahu, perlu kita teliti dahulu. Ini yang ngomong ini apa namanya Abu Hurairah, abdinya Rasulullah. Ini aja sama Umar bin Khattab aja dipukul. Saking nggak terimanya. Ya benar, Rasulullah SAW keluar dari selokan. Setelah itu dibicarakan, ya apa benar ya Rasulullah panjenengan ngucapne man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Betul, saya mengucapkan seperti itu karena itu sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW itu orang yang umi, pinter. Ya. Tapi pinternya bukan kehendak sendiri. Semua perjalanannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu apa? Didiskusikan. Memang benar siapa yang mengucapkan, tapi jangan terlalu disebarkan. Karena apa? Orang Islam ini akan hancur karena apa? Hanya berpedoman satu, siapa yang hanya mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Otomatis orang yang ilmunya kurang ini tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau haji. Ya kan? Nah iya enak pisan ngomong Islam. Tapi ini benar ya. So umat Islam, iki walaupun nggak sholat, nggak puasa, nggak apa, memegang di hatinya masih ada ini, pasti masuk surga dijamin. Cuman, engko ya digodok dikit, dosane, digobong, ya, engko diapain selama di dunia iki kelakuane kepriwen. Ya. Syahadat yang kedua dinamakan dengan syahadat Rasul. Ini wa anna Muhammad Rasulullah. Kita percaya di dalam hati kita bahwa Nabi Muhammad SAW itu utusannya Allah. Kita percaya Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Ya, Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Makanya Nabi Muhammad itu Nabi yang paling berjaya, yang paling sukses membawa umatnya. Coba kita nilai ke belakang ya. Sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Isa. Nabi Isa sekarang dianggap sebagai Tuhan. Kurang gimana? Padahal Nabi
Isa itu juga mendeklarasikan bahwa dia itu ada utusan Allah, tapi menganggap umatnya menjadi Tuhan. Kan gagal total. Tapi Nabi Muhammad, makanya Nabi Muhammad SAW itu sering banget ya, mangan di depan rumah, biar orang tahu bahwa saya juga makan manusia. Kalau saya tidak makan juga lemah. Biar apa? Biar umat yang mengerti, ya, dia juga makan, dia juga menganggap manusia bukan Tuhan. Begitu suksesnya Nabi Muhammad. Ya, makanya di hati kita kan sampai sekarang bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, tapi Rasul. Wa iqamus shalah, ya, yang ketiga ini tentang sholat. Sholat ini sangat penting bagi kita karena tidak ada amal yang melebihi selain sholat. Ya, tidak ada. Karena apa? Pertama, kalau amal sedekah biasanya timbul riya. Amal yang lain biasanya timbul riya. Tapi nek sholat ini sudah menganggap diri kita orang yang hina. Karena apa? Anggota tubuh yang paling mulia itu apa? Apa? Kepala. Kepala ditumai kan nesu kan? Kepala diinjek nesu enggak? Serampang. Apa ini nempeleng ya? Nah, ini pada waktu sholatnya anggota yang paling mulia ini sudah mepet di tanah. Anggota yang paling mulia kita itu kita tundukkan, ya, bahwa di situ kita itu tidak ada apa-apanya. Ya. Semua kehendak, semua keinginan, semua ini itu timbulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, saya sering berkata, saya tidak mau ya setan itu musuh Allah, saya tidak terima. Ya, setan itu musuh Allah, saya tidak terima. Masa Allah Subhanahu wa taala ada musuhnya? Ya, kalau musuh berarti kan ada yang nyaingi. Ya, setan itu orang bangkang. Setan itu dulunya ya taat kepada Allah, tapi dia juga bangkang setelah Nabi Adam diciptakan. Tapi bangkangnya setan ini juga kehendaknya Allah. Nggak mungkin setan itu bangkang sendiri. Berarti kan kalau bangkang sendiri kan berarti dia juga Allah. Jadi bangkangnya setan ini juga kehendak Allah. Bingung nggak? Nanti menguji tatanan ekoan. Apa hendak apa dubur. Contohnya ya. Makanya saya bukan tidak percaya. Ya, tapi saya lebih percaya kepada Allah. Ya. Seumpama ada orang yang di situ bisnis dua. Ya mungkin jualan. Ya. Yang satu pada suatu saat ini masih berdiri sendiri. Ini laris pisan. Nah, yang kedua, ini apa? Sama, ya. Ternyata kayak ini sudah berdiri, yang sini bangkrut. Nah, ini pasti ada apa-apanya, ini cari pesugihan. Walaupun cari pesugihan tersebut, ya, umpama santet utama apa, saya juga percaya bahwa itu kelakuan setan. Tapi yang gerakan setan siapa? Yang gerakan setan siapa? Allah. Jadi itu sebenarnya sudah kehendak Allah. Jadi kalau orang yang berilmu, ya ini kalau udah bangkrut, ya ini memang sudah kehendak Allah. Walaupun benar itu dari godaan tersebut, tapi berpikirannya sudah berbeda. Kalau yang tidak berilmu, wah gara-gara itu pesugihan saya jadi kalah. Nah, makanya pemikiran kita dirubah. Pokoknya semua apa yang kita lakukan itu juga kehendaknya. Ya, gitu. Tapi jangan terlalu ya, kita syariati bahwa sesuatu perkara yang jelek ya, itu datangnya dari setan. Ya, walaupun sebenarnya tauhidnya dari Allah, tapi kita perlu syariati. Ya, kalau nggak kita syariati ini berbahaya. Kalau berbahaya gimana? Kita ngelakuin zina. Ya ini sudah kehendak Allah, ya ini sih paling baik. Enak temen ya. Ini gak ada sholat, ini sudah kehendak Allah, ya jangan.
Makanya kita perlu syariati sesuatu hal yang jelek yang melanggar syariat Islam itu datangnya dari setan. Ini cuma syariat aja. Tapi tauhid kita tetap semua itu dari Allah. Karena apa? Setan itu nggak bisa bergerak sendiri. Paham betul? Paham. Nah, ini rotok Jadi mau paham terangnya dijar. Nyuwun paham dijar. Jalan senang ada. Nyuwun paham iki dijar. Yo, masa nggak wis mlayu kon mah. Yang tinggalan, udah digunjuk. Ya diangan, tapi saya untuk meningkatkan ini kembali lagi ke sholat. Benar-benar sholat itu amal yang paling ini ya, karena apa? Sholat itu tidak bisa digantikan. Ya, zakat, neng gak duwe, ora zakat, nggak apa-apa. Ya, puasa neng gak kuat, seumpama sakit utawa ketua bisa diganti dengan fidyah. Nah, haji kalau tidak mampu juga tidak apa-apa. Tapi kalau sholat tidak bisa diganggu gugat. Subuh jarang lo dadak. Subuh ki ajari. Terus terang bae. Ayo, Tat. Tangi ini jam pira? Tangi. Subuh. Pengen jam Tangi 4. jam sama. Tangi jam sama sholat terus. Ya isi rendrong. Yo. Subuh. Yang penting tangi langsung sholat. Nah, tangi langsung sholat. Wong orang subuh tangi gitu. Wis to dilakoni 2 minggu bae. Sadar kok tangi. Oh, pancen ndak berarti. Tapi aja menjadi kebiasaan. Iya. Krungu-krungu Bang jam 5 tangi pula tengah jelamane tengah nang tangi turu maning. Tapi ini gak sholat, itu setan gak enakan kan. Wis to tangi jam piro bae sholat bae wis. Karena kurang setan kowe. Ya CS e. Nah, aku sering ninggalin sholat itu sering kan. Tapi kadang-kadang paling sering itu pernah aku ini. Waktu pulang dagang Kesel. enggak kesel. Ning dalan kuwi dagang kuwi sampai wis terlambat yo jam 8 dulu ya. Saking enggak tahu, loro atiku keluar. Pengen sholat tuh gak dibalik. Ning dalan kuwi enggak fokus, pokoknya sholat terus. Ya. Sampai aja sudah enggak fokus. Pengen cepet-cepet sujud. Ya, kuwi kadang-kadang metu. Dan kadang-kadang ora metu. Bari dagang kuwi pegel. Nah, gue bengi bae bari tahajud. Nah, ternyata apa ning pangerannya ditangani jam 5:30. Ya isa Bisa nih hilang. Loh. Subuh Yang paling aneh, Tat. Makanya itu tuh diajari. Hah? Gue gitu bebek kan ning kene karo memakai botol. Lah tapi ngono lho, Oh, Mak. gosip kong. Setan ini durung berhasil ngono, setan ini masih kalah. Karena apa? Setan ini menggoda orang Islam, orang-orang kita bukan hanya untuk tidak sholat. Tapi apa? Utamanya adalah berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi murtad. Bukan hanya sekedar tidak sholat, bukan. Ya setan ini gagal termasuk wes orang Islam enggak apa-apa maksudnya kok wis ana sing ninggali sholat. Ini termasuk setan ini gagal. Karena apa? Gangguan utama itu ialah pengen umat itu murtad, berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya masih bersyukur bae. Sing penting ndongane aja ngampi jenenge syahadat diucul sangka atine awake dhewe wis mbok kono, salat yo bolong yo wis kono. Itu capek. Tapi diajari ya. Pulang deh. Diajari. Telepon harapan san. Padahal masa ngalawan lho. Angger weren. Angel. Oh, kita bayar 5:30 lebih tangan. Setengah Setengah mending san. Tangi jam 5 adzan krungu. Wah, delok HP iya jam tengah. Tuh, salat itu ibadah sing paling penting ora nek sing bandingne ya. Kayak ya seneng lah. Ya, senengi Rasulullah SAW itu paling seneng itu sholat ya. Jadi nyampe marah-marah suruh Bilal cepet adzan. Ya Bilal cepet adzan. Aku pengen sholat cepatnya. Sampai ngono kuwi ya. Jadi istirahatnya Kanjeng Nabi ki sholat. Sholat itu paling seneng ya. Ya. Makanya kadang wong sholat jadi problem ya. Sholat jadi problem.
Makanya ngajari anak-anak iki sing pas ya. Ojo nyampe umur masih 5 tahun, 6 tahun kudu sholatnya kudu tepat. Sholatnya kudu apa namanya? Kudu gak bolong-bolong. Iki berbahaya. Karena apa? Ini takutnya di dalam hatinya tercetak sholat ini menjadi problem atau menjadi masalah. Jadi dibiarkan saja dulu. Nah, sholatnya bolong, sholatnya sembarangan, biarin. Yang penting tahu waktunya ini sholat. Ya jangan terlalu dipaksa. Kalau sudah umur 7 tahun, ya ini menurut kami kita baca. Umur 7 tahun ini diperingatkan. Peringatkan doang. Nah, sampai segitu diperingatkan terus sampai umur 10 tahun. Nah, ini baru. Karena seumur 10 tahun ini sudah mendekati balik. Dan ini diharuskan. Ya, diharuskan sholat. Ya, jadi ada fasenya. Kadang anak umur 5 tahun sholatnya kudu ditepat nih. Harus sholat, enggak sholat disabeti. Ini berbahaya. Makanya aku ingin ya, karena Islam itu enak. Jadi sholat ini jangan sampai sesuatu ibadah yang sakral, sesuatu ibadah yang ini menjadi beban bagi anak. Waktu itu lah, bukan sholat, nggak sholat disambet di jana. Ya, caranya bukan seperti itu. Islam nggak seperti itu. Ya. Jadi ya kayak anakku saya umur 9 tahun ya, sholat masih sembarangan, tapi tahu waktunya sholat. Nah, ntar kalau sudah 10 tahun, ya benar-benar diajarin. Ya. Tuh. Terusnya wahai tahu zakati, ya ini biasa kita memberikan zakat. Zakat itu banyak sekali, ntar ada di belakangnya. Yang paling sering kita ketahui ini zakat fitrah. Sebenarnya zakat itu banyak. Ya. Zakat harta, zakat ternak, zakat tanaman, ya bukan zakat fitrah saja. Wasomi Ramadhana dan puasa Ramadan seperti kita laksanakan setiap bulan Ramadan. Ini ntar juga dibahas di belakang ya, karena masalah syahadat di belakang sudah nggak dibahas lagi ya. Wahijul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Yang nomor 5 ini haji. Man istata'a itu bagi orang yang berkuasa, ilaihi sabilan. Apa jalannya ini maksudnya? Ini berkuasa yang pertama ini ialah puasa di dalam sangune, biayane kuat ya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu dalam keamanan, bukan dalam peperangan. Seumpama di sana ada peperangan, di jalannya ada peperangan, walaupun biayanya kuat, ini tidak wajib haji ya, tidak wajib haji. Antara ada keterangannya di belakangnya ya. Al-Fatihah.